tax treaty. Nah, tax treaty gampangnya. Maksudnya berganda itu gimana? Enggak tunggal, jadi ganda. Gandanya campuran atau ganda putri? Dikenain pajaknya berganda. Dua di negara sumber dan di negara domisili. Jadi dua negara. Nah, tidak mungkin ada dokumen PB. Ya. Karena yang create juga dari BC, Bea Cukai gitu ya. Nah, memang biasanya masalah sinkronisasi antara data Bea Cukai dengan data pajak gitu. Bagus ya. Nah, itu sebetulnya tinggal bawa aja PIB fisiknya ke kantor pajak, buktikan bahwa PIB-nya itu memang benar ada. Oke. Itu aja. Ya. Udah. Silakan Pak. Nah, Dah. Mau minum? Jangan. Nanti nyonyo. Panas ini. wih, sakti. Ya. Kembali lagi di cerita horor pajak SP 2 Deka. Di mana di sini pajak menjadi tidak menyeramkan. Nggak mau. Miss Kun, Ya, tolong bantu saya untuk memanggilkan para tamu-tamu yang seperti biasa akan menjawab pertanyaanku. Tolong telapakmu. Mr. Om. Pak Agus, Ada apa? Pak Andri, Ada apa ini? akhirnya kalian berdua datang. Mohon maaf jika saya panggil menggunakan telapak tangan. Gimana? Sudah siap? Siap. Masih ingat? Masih apanya? Kalau sudah tidak kuat, di sana ada kamera. Oke, lambaikan tangan di sana. Oke, Bukan kaki. bukan. Sini, sini. Foto dulu, lihat ke sana. Ya. Ulang. Kenapa bisa ulang? Saya juga mau ikutan. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Cheese. Itu dia. Tolong editor. Gimana mungkin lah pokoknya. Sudah siap ya? Siap. Siap. Langsung saja Pak Agus. Berdasarkan laporan audit, diketahui bahwa tahun 2022 terdapat pembagian dividen sebesar 6 miliar. Atas pembagian dividen tersebut, diperlukan konfirmasi wajib pajak sehubungan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Silakan. 600 miliar
Gede banget ya? 6 miliar. Ya. Oh, 6 miliar. Ya benar, kantor pajak masih sering melakukan klarifikasi terkait dengan pembayaran dividen. Iya. Jadi dulu itu memang pembayaran dividen itu harus dipotong atau wajib dipotong. Apa? Apa tuh? Ya, gua udah panik sih. Gimana sih? Lanjut. Lanjut, bagus. Jadi kantor pajak masih sering meminta klarifikasi kepada wajib pajak terkait dengan pembayaran dividen. Karena sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, pembayaran dividen itu wajib dipotong PPh-nya oleh pemberi dividen, dalam hal ini perusahaan. Ya, kalau ada perusahaan yang memberikan dividen, diklarifikasi apakah sudah dipotong atau tidak. Mungkin petugas pajaknya masih terbawa dengan aturan lama, bahwa di aturan lama memang menjadi objek pajak. Nah, sejak Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya tidak ada kewajiban lagi untuk memotong PPh dividen. Ini kan tahun pajaknya 2022, jadi sebenarnya sudah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak mewajibkan pemotongan PPh final atas dividen. Itu. Jadi ini sebenarnya tidak perlu diklarifikasi. Yang harus diklarifikasi itu sebenarnya penerima dividennya. Oke. Apakah sudah bayar atau belum? Kalau belum, apakah sudah memenuhi syarat dilaporkan atau tidak? Udah. Silakan Pak. Nah, Mau minum? Jangan. Nanti nyonyo. Panas ini. wih, santai. Ya, menambahin untuk PPh atas dividen yang NAMEM ini ya. Sebetulnya kalau kita bicara dividen berarti ada 4 pasal 4 ayat 2, pasal 23 atau 26 gitu ya. Tadi yang dibahas sama Pak Agus adalah untuk dalam negeri pasal 4 ayat 2 dan 23. Nah, kemungkinan kalau kewajiban potong berarti ada kemungkinan dia pembayarannya itu ke luar negeri. Oke. Nah, itu harus perlu dikonfirmasi ulang apakah itu pembayaran ke dalam negeri atau ke luar. Nah, kalau 26 otomatis dia harus potong PPh pasal 26 sebesar 20% maksimal. Atau memang ada tarif P3B gitu. Apa itu P3B? Persyaratan persetujuan Penghindaran pajak berganda. Gitu. Tax treaty. Nah, tax treaty gampangnya. Maksudnya berganda itu gimana? Enggak tunggal, jadi ganda. Gandanya campuran atau ganda putri? Dikenain pajaknya berganda. Dua. Di negara sumber dan di negara domisili. Jadi dua negara mengenakan pajak atas objek pajak yang sama. Objek pajaknya dividen, di Indonesia dikenakan, mungkin di luar negeri juga dikenakan. Itu berarti berganda. 2 kali. Bisa 2 kali begitu Pajak ya? berganda. Kuat ya. Iya makanya. Sudah? Sudah. Ada yang ditambahkan lagi? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Berdasarkan kredit pajak pada lampiran 3 SPT tahunan 2022, saudara mengkreditkan pembayaran PPh 22 impor sebesar 66 juta. Namun tidak ditemukan dokumen PIB atas setoran tersebut. Sehubungan hal ini, dimohon penjelasannya. Silakan. Wajib pajak melaporkan di SPT tahunannya memiliki PPh pasal 22 impor, kira-kira gitu ya. Kemudian di tahun yang sama, misalnya ini
Minta susu kamu ya. Anak wadon. Jangan gitu dong. Lagi ada tamu. Lanjut. Contoh PPh SPT tahunan, PPh pasal, PPh badan tahun pajak 2022. Di SPT tahunan itu ada kredit pajak PPh impor 6 juta. Kemudian bayangan saya, petugas pajak melakukan pengecekan kepada informasi yang berasal dari DJP. Jadi di kantor pajak ada laman yang dapat mengecek dokumen PIB dan PEB, pemberitahuan ekspor barang dan pemberitahuan impor barang. Nah, mungkin ya sama petugas pajak dicek, ini nggak ada PIB-nya gitu. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin memang tidak ada ya dokumen PIB-nya, atau ada tapi dari sistem yang diberikan oleh DJP itu tidak online. Jadi tidak online sehingga tidak masuk ke DJP, karena setahu saya tahun 2022 contohnya itu tidak seluruh pelabuhan Indonesia menggunakan PIB online. Sehingga mungkin ada yang tidak masuk ke DJP, atau bisa juga sih sebenarnya beda masa ya, beda tahun pajak mungkin saja. Gitu. Udah dari kamu. Ada yang ditambahkan? Iya. Kalau PPh 2 import ini sehari. Kapan tuh? Lanjut Pak Andri. Jadi kalau PPh 2 import ini seharusnya tidak mungkin ada dokumen PIB. Karena yang create juga dari BC, Bea Cukai gitu ya. Nah, memang biasanya masalah sinkronisasi antara data Bea Cukai dengan data pajak gitu. Bagus ya. Nah, itu sebetulnya tinggal bawa aja PIB fisiknya ke kantor pajak, buktikan bahwa PIB-nya itu memang benar ada. Itu aja. Ya. Siap. Kamu curang banget. Ternyata kita semua kagetan ya. Aduh. Jangan bagus jangan paling bahaya. Langsung ya. Langsung. Pak Agus, siap ya? Siap. Berdasarkan pengujian penjualan barang, kami menemukan margin kotor di bawah rata-rata. Jika dibandingkan penjualan barang lainnya. Atas hal ini dimohon penjelasan dari saudara semuanya. Saya juga. Nih ngomong. Oh iya benar, kamu enggak. Ini sebenarnya masalah bagi wajib pajak. Kenapa masalah? Karena banyak, atau sebenarnya memang diajarkan oleh pimpinan DJP menggunakan benchmark. Ini disebutnya benchmark. Benchmark itu adalah ukuran yang dianggap standar. Dari mana DJP memiliki data benchmark atau memiliki angka yang dianggap wajar, itu relatif subject to discuss. Maksudnya tidak ada teori yang pasti dapat mengklaim itu suatu yang dianggap wajar atau tidak, tapi biasanya lebih kepada rata-rata. Jadi rata-rata dari wajib pajak untuk kelompok sejenis. Misalnya saya jualan kendaraan. Di benchmarknya jualan kendaraan itu adalah memiliki margin 7%. Margin saya yang dilaporkan di SPT itu adalah 4%. Ada selisih 3%. Ini yang dipertanyakan
oleh kantor pajak. Nakal. Lanjut bagus. Ya, sebenarnya nggak masalah. Ya. Ini yang penting ada penjelasan kepada wajib pajak kenapa marginnya lebih sedikit. Pada dasarnya SPT itu harus mencerminkan keadaan sebenarnya. Kalau memang keadaan sebenarnya di bawah benchmark, ya itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Kalau memang begitu adanya, ya laporkan begitu adanya. Oke. Ya, kan gitu. Nah, yang jadi masalah memang ada standar yang dimiliki oleh DJP. Justru masalahnya di sana. Silakan. Ya, untuk transaksi ini sebetulnya yang kita perlu lihat adalah sakit sakit Itu ada yang melawan kita ternyata. Biarkan saja. Masih kita liatin. Lanjut. Jadi yang perlu kita lihat adalah transaksi ini ada afiliasi atau enggak gitu ya. Ya. Selama transaksi ini kepada pihak ketiga, nah harusnya kalaupun dia jual rugi, seharusnya nggak ada masalah. Ya. Akan menjadi masalah apabila transaksi ini kepada pihak yang berafiliasi. Nah itu baru kaitannya nanti kita berbicara tentang harga yang wajar. Harga wajar. Gitu. Cukup. Oke. Sudah bagus. Jadi intinya transaksi afiliasi itu berarti transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau satu grup istilah ya umum itu. Jadi antara penjual dan pembeli ya di dalam kendali satu orang atau satu kelompok. Nah itu yang harus diperhatikan. Perhatikan itu maksudnya apakah memang begitu atau tadi transaksinya terkait dengan pihak ketiga atau pihak independen. Tapi kalau dengan pihak independen ya nggak masalah. Ya. Sudah. Baik. Para penonton. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa, jika kalian ada masalah perpajakan, tenang, ada Botex Consulting Indonesia, dan pastinya ada Pak Agus. Karena di mana ada Pak Agus, Di situ ada pajak. Terima kasih sudah menyaksikan cerita horor pajak bersama SP2DK ini. Bertemu di video selanjutnya. Gelap malam jadi terang, pajak telah